Pinggul. Betul. Nah, hari ini kita bakal melanjutkan pelajarannya kemarin. Makanya saya minta kalian untuk tetap kuliah seperti ini karena skill ini dibutuhkan oleh kalian, ya. Jadi ini itu bukan hanya sekedar wawasan, kayak tidak tahu menjadi tahu, tapi adalah skill. Makanya nanti untuk PSG ini kalian akan ada ujian prakteknya. Jadi nanti selama pembelajaran, misalkan ada yang bertanya, silahkan bertanya. Kemudian nanti kita akan ada latihannya juga, praktek secara offline. Gitu. Baik, izin share screen ya. Oke, hari ini kita masuk untuk teknik pengukuran antropometri yang kedua. Hari ini kita bakal belajar banyak. Sebentar, saya izin untuk sudah tampak apa belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana mengukur tebal lemak bawah kulit, rentang lengan, panjang ulna, tinggi lutut, lingkar kepala, lingkar dada, dan BIA. Untuk IMT kemarin sudah tahu ya cara untuk mengukurnya ya? Sudah tahu apa belum? Sudah pernah dengar IMT ya? Sudah pernah saya jelaskan belum? Sudah atau belum? Di semester 1 sudah. Oke, di mata kuliah apa? Ada yang ingat? Lupa. IGD. IGD ya, oke. Oke. Nah, ini saya flashback aja ya. Jadi IMT adalah indeks massa tubuh. Adalah metode yang murah, sederhana, dan mudah untuk dilakukan untuk bisa menilai status gizi pada seseorang. IMT diperoleh dengan cara kita mengukur berat badan dan tinggi badan. Kemudian rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tapi di sini ingat tinggi badan harus dalam satuan meter. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam kategori, dilihat dia statusnya itu status gizinya apa. Oke, yang selanjutnya adalah tebal lemak bawah kulit. Jadi coba sekarang kalian lihat yang cewek-cewek. Coba lihat di belakang kalian, badan-badan bisa dicubit atau tidak. Nah, kadang kalau cewek-cewek tuh, kadang ada yang bisa dicubit tuh. Nah, itu lemaknya bisa diukur itu tebal lemaknya. Nah, mengukur tebal lemak bawah kulit itu menggunakan alat yang namanya adalah skin fold caliper. Nah, skin fold caliper ini adalah alat yang bisa digunakan untuk mengukur ketebalan lemak pada area-area yang spesifik. Sebetulnya tebal lemak yang bisa diukur dengan menggunakan alat ini ada 9. Tetapi yang paling sering digunakan itu adalah 4, yaitu adalah tricep, bicep, suprailiaca, dan subscapula. Ada yang tahu bicep, tricep di mana? Otot bicep, otot tricep. Lengan. Betul. Jadi memang kalau untuk yang tebal lemak bawah kulit ini dia agak sedikit lebih sulit daripada yang lain. Kenapa? Karena dia kan harus membuka bagian lengannya atau misal bagian lemak-lemak yang lain. Jadi harus dilakukan di ruang tertutup ya. Sedangkan kalau kita ngukur berat badan tinggi badan kan mudah ya. Nah, untuk pengukuran lemak tubuh ini pada tricep, bicep, suprailiaca, dan subscapula ini nanti dia akan menghasilkan satuan milimeter. Nah, satuan milimeter nanti dapat dijumlahkan dalam total lemak milimeter mm. Nah, ini adalah teknik pemeriksaan skin fold. Jadi kan ada alat namanya skin fold, tetapi kita butuh bantuan mencubit tangan dengan menggunakan ibu jari. Jadi
menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Jadi tangan kanan kalian nanti pegang skin fold, tangan kiri kalian memegang ibu jari dan telunjuk tangannya itu seperti mencubit. Jadi misalkan mana ya kelihatan mana ini, misalkan ini dicubit. Kemudian kalau sudah dicubit itu kan pasti ada bagian yang kena ya. Nah, yang melipat itu nanti dimasukkan alat skin fold-nya itu. Jadi nanti bisa terukur. Nah, di sini coba diperhatikan bahwa ketika mengukur itu, lihat. Ketika sudah dapat nih, sudah dicubit, kemudian ditarik, kemudian alatnya itu, kalipernya itu dimasukkan ke dalam lipatannya ini. Nah, nanti akan terbaca hasilnya ada berapa milimeter. Nah, tadi seperti ini. Ya. Jadi dia dengan bantuan tangan kiri dicubit, tangan kanan menggunakan skin fold. Kemudian bisa hasilnya akan muncul. Nah, kayak gini. Ada yang di bagian-bagian tertentu ya, ada yang di lengan, ada yang di bagian belakang. Nah, tadi ada 4 itu di mana saja, Mbak Talita? Mbak Talita? Oh, Mbak Talita nggak tahu di mana nih. Mbak Listia, sebutkan salah satu, Mbak. Listia Anggreni? Bicep, Ibu. Bicep. Oke, selain bicep, apa Mbak Adinda Bunga? Tricep. Oke, tricep. Selain bicep dan tricep, apa Mbak Juliana? Mbak Juliana Putri, mendengarkan suara saya? Iya, Bu. Oke, sebutkan salah satu Mbak, selain bicep dan tricep. Di bagian perut. Oh enggak, tadi ada 4 lokasi. Oke, dibantu Mbak Mahnata. Mana Mbak Mahnata? Ya Allah Mbak Mahnata. Godaan sekali. Iya, Bu. Apa Mbak Mahnata? Tahu nggak Mbak, tadi ada 4 lokasi yang paling sering digunakan. Tadi sudah disebutkan bicep dan tricep. Sebutkan satu saja. Di belakang ini yang lemak belakang itu loh. Namanya Oh iya, apa? Ayo. Oke, Mbak Safa Natura Sifah. Tahu Mbak namanya apa Mbak? Mbak Safa. Loh, malah ngilang. Oh, maaf. Gimana Mbak? Duh, nggak dengar ya suara. Subscapula bukan. Oke. Apa Mbak? Subscapula. Oke. Satu lagi. Mbak Mas-masnya mana? Ini nggak kelihatan. Ya Allah. Ada yang laki-laki di room ini? Harusnya ada ya. Oke, saya minta ke Mbak Hanafiah. Tahu Mbak, satu lagi apa Mbak? Tahu nggak Mbak apa Mbak? Di dekat tulang belikat bukan Ibu? Namanya ada yang ingat selain tadi sudah disebutkan 3, satunya apa? Prailiaka Ibu. Prailiaka, betul. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk tricep, skin fold ini dilakukan di titik tengah bagian belakang lengan atas. Jadi kalian kan sudah diajarkan bagaimana cara menentukan titik tengah ya, ketika ngukur lila itu ya. Nah, kemudian di bagian belakang itu nanti bisa dihitung
tebal lemaknya dengan menggunakan T-sep, dengan menggunakan skin fold. Nah, kemudian hati-hati ketika nanti mengukur itu posisi lengannya itu diluruskan. Jangan ditekuk. Kalau T-sep itu bagian tengah, bagian titik tengah bagian belakang lengan atas. Kalau bicep itu di bagian depan lengan atas. Sama seperti tricep. Jadi kalau tricep di belakang, bicep di depan. Coba dipegang masing-masing. Sekarang coba dipegang semuanya yang bicep. Bicep di depan apa di belakang? Depan. Nah, Depan. kalau yang tricep? Belakang. Selanjutnya subscapular. Subscapular itu di bawah, di bagian bawah sejajar dengan sudut tulang belikat. Kadang kalau cewek yang kurus banget, itu tulang belikatnya di belakang kelihatan. Tapi kalau yang punya simpanan lemak di situ, lemaknya bisa dihitung ya. Jadi dengan cara menempatkan lengan subjek ke belakang dapat membantu dalam menentukan titik pengukuran. Jadi kalau seandainya kalian punya subjek mau diukur subscapular skin fold-nya, kedua tangan mereka disuruh untuk ke belakang. Ke belakang tuh bukan ke toilet ya. Tangannya ditaruh ke belakang, itu akan membantu kalian untuk menemukan lipatan-lipatan yang bisa dihitung tebal lemaknya. Itu subscapular. Kemudian kalau suprailiaca itu posisinya di bagian perut bawah. Lipatan-lipatan lemak yang sering mengganggu ketika kalian duduk ya. Kadang cewek-cewek kalau duduk itu nggak pede ya. Gitu kan, nggak bisa juga tahan napas terus ya gitu. Itu adalah suprailiaca. Kemudian yang selanjutnya adalah panjang rentang lengan. Untuk panjang rentang lengan ini nama lainnya ada arm span. Jadi kalian nanti jangan bingung kalau ada arm span, kalau ada demispan. Kalau arm span ini dia panjang rentang lengan. Merupakan jarak antara ujung jari tengah salah satu lengan kalian ke ujung jari tengah lengan yang lain. Jadi coba sekarang semuanya high five. Tangannya gini, 5 ke situ. Ujung jari tengah berarti yang mana? Yang ini. Ini misalkan tangan kanan kalian. Ujung jari tangan kiri yang sebelah mana? Yang sebelah sini. Jadi ketika direntangkan, bukan gini Mbak Hanifah, bukan gini konsepnya. Konsepnya bukan begini. Jadi direntangkan kedua tangan kalian secara lurus. Yang satu tangan kanan ditentangkan ke kanan, tangan kiri ditentangkan ke kiri, kemudian posisi lurus. Posisi pundaknya lurus. Kemudian berdiri kalian tegak. Nah, kemudian nanti yang dihitung, yang diukur itu adalah dari ujung tadi, ujung jari tengah ke ujung jari tengah yang lain. Diukur. Jadi nanti yang diukur itu adalah rentang lengan yang terdiri dari panjang humerus, lengan bawah, karpal, metakarpal, dan falanks. Nah, ini kalian nanti ketika ujian biasanya akan disediakan seperti pita meter yang pita ukuran yang sudah di tembok. Jadi kalian tinggal berdiri di situ, kemudian merentangkan kedua lengan kalian. Permasalahannya kadang itu ukurannya itu lebih tinggi daripada tinggi badan kalian. Nah, kalian nggak boleh tuh misalkan jadi begini, jadi agak-agak ke atas. Tetap harus posisi lurus. Ingat ya, tetap harus posisi lurus. Karena ketika kalian naik dikit aja, itu sudah tidak rentang lengan lagi. Ya, itu sudah seperti kayak orang mau apa?
yang jadi penggembira kalau main basket tuh kan tangannya ke atas dua-duanya. Jadi kalau rentang lengan ya posisi kedua tangan kalian, lengan kalian harus lurus seimbang. Nah, kalau seandainya pertumbuhan normal pada anak-anak, seharusnya panjang rentang lengan anak-anak ini 1 cm lebih pendek daripada tinggi badannya. Jadi kalau ada anak-anak, kemudian dia panjangnya 140 cm, berarti seharusnya rentang lengannya berapa? 139 cm. Sedangkan kalau pada remaja, itu rentang lengannya sama dengan tinggi badannya. Itu kalau remaja. Sedangkan kalau dewasa, dia panjang rentang lengannya melebihi tinggi badan sekitar 5 cm. Jadi kalau semisal Mbak Safira panjang tinggi badannya, misalkan saya nyebutnya contoh ya Mbak. Misalkan Mbak Safira tinggi badannya adalah 162 cm. Berarti rentang lengannya berapa? 167. Jadi lebih panjang rentang lengan daripada tinggi badan kalian. Nah, cara untuk mengukur rentang lengan itu tadi seperti yang sudah saya ajarkan, ditentangkan kedua lengan kalian, kemudian ukur panjang lengan dengan alat yang sudah disediakan. Alat ukur rentang lengan berada di bagian depan dada dan posisikan alat pengukur rentang lengan sama dengan panjang lengan kalian. Biasanya kalau di lab nanti itu sudah disediakan di belakang, sudah ditempel gitu alatnya, kita tinggal ngukur aja. Nah, ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan berdasarkan rentang lengan. Jadi rentang lengan ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengestimasi tinggi badan ketika orang tersebut tidak bisa diukur tingginya. Kita bisa menggunakan rentang lengan. Hanya butuh data, usia, dan rentang lengannya berapa. Oke, sebelum ke panjang ulna, saya mau menjelaskan yang demispan. Demispan ini dia hampir sama dengan rentang lengan. Bedanya kalau demispan ini dia itu tidak merentangkan kedua lengan, tetapi salah satu lengan saja. Kemudian dilihat, diukur itu dari tulang sternum. Sternum tuh yang di sini, yang di bawah leher kalian. Ada yang keras, coba dipegang, kayak ada tonjolan gitu, ke tangan kalian, tetapi bukan ke ujung, sini, sebentar, bukan ke ujung sini, tapi ngukurnya hanya sampai sini. Itu yang demispan. Kalau half span itu sampai sini, dari sternum sampai sini. Tahu bedanya demispan sama half span? Tahu ya? Kalau yang sampai sini itu apa? Demispan. Oke. Nah, selanjutnya adalah panjang ulna. Nah, ini panjang ulna. Ulna adalah tulang panjang yang dia itu bisa untuk mengestimasi tinggi badan. Jadi banyak ya yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan estimasi tinggi badan.
Jadi caranya adalah dengan menggunakan tulang ulna bagian kiri. Sorry, kiri saya sebelah sini. Tulang ulna tangan bagian kiri responden menggunakan Matlin sebanyak 2 kali. Nah, contohnya adalah begini. Ini estimasinya. Nah, ini caranya. Bisa kelihatan ya? Jadi tangan kirinya disuruh untuk menekuk lengan secara diagonal melintasi dada dengan telapak tangan menghadap ke dalam dan jari-jari menunjuk ke arah bahu. Contohnya seperti ini. Coba semuanya dipraktekkan, tangan sebelah kiri posisinya seperti yang ada pada gambar. Oke, Mbak Delvia, betul. Yang lain silahkan. Oke. Coba Mbak Aldila, nggak kelihatan, naik dikit Mbak Aldila. Oke. Nah, kemudian yang diukur itu, pengukuran dilakukan antara pusat yang paling menonjol bagian dari steloid dan tulang menonjol oleh kranon di siku. Nah, coba tangan kalian dilihatkan ke kamera. Nah, dilihatkan ke kamera, oke. Nah, di sini ini ada tulang yang menonjol. Bentar. Di sini ada tulang yang menonjol. Sudah ketemu tulang yang menonjol di sini? Ya, ini namanya adalah steloid ini. Dari sini, nanti yang diukur dari sini ke yang menonjol di siku. Jadi dari ujung ke sini ditarik ke bawah. Itu adalah panjang ulna. Kalau seandainya kalian sudah dapat panjang ulnanya, nanti bisa diestimasi dengan menggunakan berbagai rumus, tetapi kalian bisa menggunakan rumus milik yang terbaru. Anupria bisa, Kalpana itu bisa, hasilnya selisihnya sedikit. Bedanya adalah rumus untuk laki-laki dan rumus untuk perempuan. Oke, selanjutnya adalah tinggi lutut. Tinggi lutut ini adalah pengukuran antropometri yang paling sering digunakan untuk mengukur tinggi badan pada lansia. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira kenapa ya? Kok lansia kok nggak diukur langsung tinggi badannya? Ada yang tahu alasannya apa? Sudah bungkuk. Karena sudah bungkuk, betul sekali. Jadi makanya kita mengukur dengan menggunakan estimasi yang lain, yaitu adalah tinggi lutut. Selain pada lansia, ini juga bisa digunakan pada klien kita yang dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Misalkan ada kelainan tulang belakang itu apa sih yang nggak bisa berdiri tegak? Yang kayak bentuk S gitu. Skoliosis. Skoliosis, betul sekali. Nah, alat untuk pengukuran tinggi ini namanya alat ukur kaliper. Nanti ada nama panjangnya, bisa kalian cari. Kemudian caranya adalah dengan menggunakan lutut bagian kiri dengan cara membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi kakinya diangkat, lututnya diangkat sampai membentuk 90 derajat. Bisa dalam posisi tidur, bisa dalam posisi duduk. Nah, jadi klien dipersilahkan duduk, kemudian lutut kedua kaki membentuk sudut siku-siku yang diukur cukup kaki bagian kiri. Nah, di sini yang paling sering salah pada mahasiswa adalah ketika menggunakan alat, itu pastikan titik nol. Kalau seperti ini titik nolnya di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawah ya. Jadi titik nolnya itu yang bagian telapak kaki sini. Baru nanti alatnya dinaikkan ke atas. Nah, kemudian nanti alatnya itu menempelnya bukan, ini kan misalkan ini telapak kaki nih. Ini jempol kalian, jari-jari, ini tumit. Nah, alatnya itu nempelnya nanti di tumit. Bukan di tengah, bukan di depan, tapi di tumit. Ini kalau seandainya pengukurannya menggunakan dengan cara tidur,
ini juga bisa dilakukan sama. Dia disuruh untuk melakukan membentuk sudut siku-siku pada pada kaki bagian kiri. Kemudian nanti diukur. Oke. Banyak ya yang harus bisa dilakukan oleh ahli gizi ya. Oke. Selanjutnya adalah lingkar kepala. Lingkar kepala itu singkatannya LIKA, biasanya dia untuk anak-anak. Jadi pengukuran lingkar kepala ini biasanya dilakukan untuk memeriksa kondisi patologi dari besarnya kepala, sama untuk mengetahui apakah ada peningkatan ukuran kepala. Biasanya ini dilakukan pada anak-anak untuk mengecek apakah anak tersebut mengalami hidrosefalus atau mikrosefalus. Kalau hidro itu ukurannya besar ya, dia kayak ada besar gitu. Kalau mikro itu ukurannya lebih kecil. Biasanya lingkar kepala ini dikaitkan atau dihubungkan dengan ukuran otak atau tulang tengkorak. Lalu kalau seandainya tanya, Bu, lah terus misalkan emang apa hubungannya LIKA sama status gizi atau sama kondisi perkembangan anak? Nah, jadi seharusnya kalau kita itu bisa memanfaatkan LIKA dan LIDA. Jadi LIKA dan LIDA itu bisa untuk menentukan apakah anak tersebut mengalami KEP atau tidak. KEP itu apa? Kekurangan energi protein pada anak. Nah, ini adalah cara untuk mengukur lingkar kepala di atas alis ya, di atas alis bagian dahi sini. Dia dari depan ke belakang. Kemudian bentuk kepala orang itu kan beda-beda ya. Nah, itu ditariknya itu ke bagian kepala yang paling besar. Coba bisa dilihat di adiknya ini, dari sini ditarik ke sini. Gitu. Itu lingkar kepala. Sama halnya dengan lingkar kepala, lingkar dada tadi bisa untuk indikator dia KEP atau tidak. Nah, lingkar dada ini hanya untuk anak-anak, biasanya digunakan untuk anak-anak usia 2-3 tahun. Kalau seusia kalian ngukur lingkar dada buat bikin baju ya, ke penjahit. Nah, tetapi kalau ternyata lingkar dada itu bisa untuk tahu perkembangan anak itu seperti apa. Jadi kalau seharusnya pada saat anak-anak usianya 6 bulan, itu lingkar dada dan lingkar kepalanya sama. Jadi besar kepala kalian dengan besar lingkar dada kalian itu, badan kalian itu sama. Pada saat usia 6 bulan. Tetapi setelah usia itu, kepala akan pelan-pelan melambat. Jadi dia tidak akan ikut membesar, tidak akan ikut tumbuh secepat seperti yang bagian badan kalian. Kenapa begitu? Kalau nggak seperti itu nanti serem ya. Bayangkan kalau kepala kalian itu lebarnya selebar badan kalian. Ya, Allah itu udah nyiptain bagus-bagus, cantik-cantik, kepalanya ideal, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, badannya yang lebih luas. Nah, anak-anak yang KEP, dia itu biasanya lingkar dadanya itu melambat. Jadi rasio lingkar dadanya itu lebih kecil daripada lingkar kepala. Dia punya rasio lingkar dada dan kepala yang lebih kecil daripada yang anak pada usianya. Nah, ini adalah cara untuk mengukur. Jadi cara mengukur lingkar dada adalah dari daerah dada depan ini ke punggung lalu kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu. Ya, ini ya. Ini kalau ini ceritanya anaknya lagi diukur lingkar kepala, lingkar dada sama lingkar perut.
Oke. Yang selanjutnya adalah BIA. BIA ini namanya adalah Bioelectrical Impedance Analysis atau biasa disebut BIA. Dia bisa digunakan untuk memprediksi fat-free mass, di mana dia itu bisa memperkirakan komposisi tubuh. Kalau tadi saya mengajarkan kepada kalian mengukur status gizi pakai apa? Pakai indeks? IMP. Iya, IMT. pakai IMT. Indeks Ya. massa tubuh. Tapi kalau sudah pakai BIA, kalian nggak perlu lagi mengukur IMT. Dia sudah bisa untuk mengukur status gizi. Jadi ada beberapa jenis alat yang kita punya. Ada yang sederhana, ada yang Omron Karada itu yang bagus banget. Kalau yang kemarin saya sudah jelasin yang Omron Karada itu ya. Yang Omron Karada itu kan dia bisa ngukur sampai body age, usia tubuh. Dia konsepnya BIA sama ini sama, konsepnya adalah mengantar arus listrik antara massa bebas lemak dengan massa lemak. Nah, di sini alatnya seperti ini BIA. Jadi kalian harus memegang ke depan kedua, seperti yang kemarin waktu sudah saya jelaskan ya. Kemudian kalian harus memasukkan usia kalian berapa, berat badan kalian berapa, tinggi badan kalian berapa, dan jenis kelamin kalian apa. Nanti ketika sudah dipencet tombolnya, kalian posisi siap ke depan seperti ini, nanti akan muncul hasilnya. Hasilnya salah satunya adalah hasil status gizi kalian. Oke, ini adalah sedikit tambahan. Kemarin saya sudah mengajarkan bagaimana cara mengukur lila. Nah, lila itu bisa untuk estimasi apa? Dia mengalami KEK atau KEP. KEP atau tidak. Nah, selain itu, lila itu juga bisa untuk estimasi berat badan. Jadi, oh Bu, lila saya tuh, saya nggak tahu nih Bu, berat badan saya berapa. Karena saya di rumah nggak punya, saya di kos nggak punya timbangan Bu, saya sama teman-teman. Jadi kita nggak bisa mantau berat badan kita berapa Bu. Ya, kalian bisa memanfaatkan lila. Oh, tapi kita punya meteran Bu, bisa ya kita ngukur lila kita Bu, terus nanti diubah jadi berat badan bisa. Rumusnya adalah ini, lila dibagi 26,3 dikali TB dikurangi 100. Itu adalah berat badan kalian. Kemudian ada lingkar betis. Lingkar betis ini biasa diukur pada lansia, memberikan data terkait massa otot yang paling sensitif pada lansia dibandingkan lingkar lengan. Ada yang tahu kenapa massa otot di betis itu lebih spesifik, lebih sensitif daripada yang di tangan? Ada yang tahu? Kira-kira kalian itu kalau mager itu kan paling tangan ya, dalam artian gini. Kaki itu kan untuk menopang tubuh. Untuk berjalan, ketika berjalan itu kan ototnya ada. Tapi kalau tangan, makanya kenapa lengan cewek itu ukurannya gampang gedenya ya. Kadang kalau gemuk tuh larinya kadang ada yang ke lengan dulu. Nah, makanya kalau untuk massa otot itu lebih sensitif yang betis. Jadi subjek disuruh untuk duduk, sama yang digunakan adalah kaki kiri menggantung. Kemudian disuruh untuk menggulung celana. Kemudian diukur lingkar pitanya di sekitar betis pada bagian terluas. Dalam artian terluas berarti ukuran yang paling besar. Bisa dilihat di gambar ya. Yang diukur adalah paling besar. Nah, betis orang itu beda-beda. Ada yang gedenya agak ke atas. Ini termasuk kaki atletis ini, betis atletis.
ya, karena dia yang bawah ramping, tapi ada juga yang betisnya itu besarnya itu justru di tengah. Ini yang tadi. Oke, terima kasih. Ini untuk kita kemarin kurang 2 pertemuan ya Mbak Sipen. Yang pertemuan 5 saya belum ngasih recording ya? Belum, Bu. Belum. Oke, saya jelaskan di sini boleh? Hanya sedikit. Sekalian kita hari ini 2 pertemuan. Iya, Masih Bu. jam 13.45, saya akan sedikit ngebut. Tapi kalau kecepatan ngomong ya Mbak? Kecepatan nggak Mbak? Tidak, Bu. Aman ya, oke. Nah, ini adalah komposisi tubuh dan kontrol kualitas data antropometri. Sebentar. Oke, ini seharusnya saya berikan sebelum kita kemarin belajar untuk mengukur. Jadi tentang komposisi tubuh, di dalam tubuh kita itu jumlah seluruh dari bagian tubuh itu namanya adalah komposisi tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu ada apa? Ada yang tahu di dalam tubuh kita ada apa aja? Air. Air, Lemak. lemak, tulang, otot. Nah, semua yang ada di dalam tubuh kita itu namanya adalah komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh ini dibagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama adalah total body fat. Total jaringan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Itu total body fat. Kemudian fat free mass. Dia yang bebas lemak. Kemudian yang ketiga adalah bone mineral, tulang. Yang keempat adalah cairan tubuh, body water. Ada 4 ya. Total body fat, fat free mass, bone mineral, body water. Total body fat, fat free mass, bone mineral, body water. Nah, komposisi tubuh ini dia itu bisa diukur. Kemudian nanti kita akan mendapatkan berapa sih persentase lemak, tulang, air, dan otot dan tubuh. Walaupun tadi ada 4, ada yang bisa menyebutkan satu persatu 4 itu apa? Mbak Syafira, salah satu apa Mbak? Komposisi tubuh itu apa Mbak? Satu Mbak Syafira. Iya, Bu. Apa Mbak? Yang pertama tadi ada jaringan komponen lemak. Oke, istilahnya apa yang lain? Ada yang bisa menyebutkan Mbak? Serta saya tunjuk aja. Mbak Fadina, sebutkan salah satu Mbak Fadina. Oh, enggak kedengeran Mbak. Ada masalah di mikrofon ya? Oke, Mbak Azizah, salah satu Mbak Azizah. Fat free mass, Bu. Fat free mass. Mbak Adila, selanjutnya apa Mbak Adila? Oh, Mbak Adila. Apa Mbak Adila? Body water. Body water, sudah 2. Mbak Retno Arasaraswati. Total body fat. Betul, total body fat. Yang selanjutnya Mbak Lutfi Nisrina Azhara. Bone mineral. Bone mineral, ada 4. Ya, tetapi yang paling sering diukur itu adalah yang total body fat dan fat free mass. Nah, sekarang kita membahas yang fat mass atau total body fat, bagian yang lemak. Jadi massa lemak tubuh atau total body fat atau fat mass itu dia disimpan di tubuh
berasal dari makanan yang kita konsumsi. Kalau ada yang bilang, Bu saya kok gemuk padahal saya makannya sedikit. Padahal gemuk itu dari cadangan lemak yang disimpan dalam tubuh. Cuman memang ada yang dia makan sedikit jadi lemak. Ada istilah orang seperti itu ya, Bu saya makan sedikit jadi lemak, Bu. Ada yang makan, Bu saya makannya banyak tapi saya nggak jadi lemak. Nah, sebetulnya secara konsep memang apa yang kita makan kalau seandainya kita tidak gunakan untuk dibakar, tidak digunakan untuk dibakar jadi energi, maka akan disimpan di dalam tubuh. Nah, ini namanya lemak cadangan. Lemak cadangan ini nanti akan terdistribusi di jaringan bawah kulit kalian. Jadi kalau seandainya dibuka kulit kalian itu yang di belakang kulit itu ada lemak. Masalahnya lemaknya setiap orang beda-beda. Nah, cadangan lemak di bawah kulit itu namanya adalah lemak subkutan. Coba dicubit pipi kalian. Coba cubit pipi kalian. Ada lemaknya nggak di situ? Kalau Ada. kalian merasa di situ ada lemaknya, berarti itu termasuk lemak apa? Subkutan. Lemak subkutan. Nah, kemudian kalau ada yang namanya yang kedua adalah lemak visceral. Lemak visceral ini lemak-lemak yang ada di dalam rongga dada dan rongga perut. Jadi fungsinya untuk menjaga organ-organ tubuh kita. Sebetulnya fungsinya untuk melindungi organ-organ tubuh kita, tetapi kalau seandainya sampai berlebihan obesitas itu justru akan menimbulkan penyakit. Bisa membedakan lemak subkutan dan lemak visceral? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, Mbak Alfiatur Rohmah, kuliah Mbak Alfi? Kuliah, Ibu. Oke, Mbak Alfi, kalau seandainya lemaknya itu ada di bawah kulit, jaringan bawah kulit namanya lemak apa, Mbak? Lemak subkutan. Oke, bagus. Tadi kita bahas yang fat mass, yang body fat, yang total lemak. Sekarang kita bahas yang fat free mass. Dia yang nggak ada lemaknya. Fat free mass itu apa aja? Nah, fat free mass itu menurut Subdijo tahun 2012 ada 4. Ada tulang, otot, organ, dan cairan. Fat free mass ada tulang, otot, organ, dan cairan. Nah, pada pasien-pasien yang punya penyakit yang kronis, biasanya itu fat free mass-nya itu rendah. Semakin rendah fat free mass-nya, maka dia tingkat keparahan penyakitnya semakin tinggi. Atau tingkat morbiditas dan mortalitasnya semakin tinggi juga. Karena di sini ada tulang, otot, organ, dan cairan. Kita bahas salah satu penyusun massa non-lemak tubuh yaitu adalah massa otot. Massa otot kalian kan sudah belajar ya waktu masih dulu SMA atau SMP itu ada otot skelet, ada otot polos, ada otot jantung. Nah, seharusnya ukuran total otot skelet kita itu adalah 40% berat badan. Sedangkan untuk otot polos dan otot jantungnya itu hanya 5-10%. Jadi banyak otot skeletnya. Tetapi semakin kita banyak olahraga, jumlahnya bisa meningkat yang otot skeletnya. Ada 4 tadi yang fat free mass ya. Apa Mbak Siva Aulia, Mbak? Salah satu, Mbak. Fat free mass ada 4, salah satunya apa, Mbak? Loh. Mbak Alvina, salah satu, Mbak.
Fat free mass apa Mbak? Salah satunya Mbak. Loh kok diam? Jangan diam. Mbak Naili Syafah. Organ, Ibu. Organ. Oke, selain organ apa Mbak? Tulang. Oke, stop. Mbak Irma. Irma Rizka, apa Mbak? Cairan, Ibu. Cairan. Oke, satu lagi apa? Otot. Otot. Betul. Nah, aktivitas, sorry. Maksud saya faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi komposisi tubuh kita? Itu ada yang pertama adalah faktor usia. Yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga nutrisi, dan yang keempat aktivitas fisik. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, jumlah massa otot kita masih bisa berubah kalau seandainya peningkatan aktivitas fisik kita dilakukan. Yang pertama kita bahas usia. Ini adalah yang saya rasakan sendiri saat ini. Ketika usia saya sudah mau menginjak kepala berapa ya? Kira-kira usia saya berapa? Itu ketika saya merasa ketika saya semakin tua itu untuk mengendalikan berat badan itu semakin susah. Beda ketika saya seusia kalian yang masih muda. Kenapa begitu? Misalkan ya, saya berat badannya 50 kilo. 50 kilonya saya waktu saya masih seusia kalian. Sama 50 kilonya saya ketika usia saya sekarang, bentuk proporsi badannya itu berbeda. Jadi misalkan sekarang Mbak Fahdina punya berat badan sekian. Terus anggaplah 10 tahun lagi lah. Berat badannya masih sama. Tapi bentuk badannya berbeda. Lebih bagus yang sekarang. Kalau seandainya memang tidak ada aktivitas fisik yang kayak olahraga yang bagus. Itu dia akan berubah. Kenapa begitu? Karena ketika usianya bertambah, sebetulnya misalkan nih pada kasus contoh Bu, saya itu sebetulnya nggak naik berat badan Bu, berat badannya saya tetap kok gitu, 50 kilo. Presentasinya tetap, tetapi yang berubah adalah redistribusi. Terjadi redistribusi dari lemak subkutan ke lemak visceral. Jadi lemak-lemak subkutan kalian nanti akan berubah menjadi lemak visceral. Makanya kenapa dikaitkan dengan orang-orang yang sudah usianya bertambah itu resiko penyakit kardiovaskulernya semakin meningkat. Kemudian kondisi perutnya nggak bisa seramping dulu. Dulu waktu masih muda-muda pasti pada ramping-ramping. Kalian coba lihat foto ibu kalian, mama kalian, pasti ramping-ramping. Terus kalau seandainya kenapa Bu sekarang kok jadi pindah ke perut semua lemaknya. Nah, itu kesalahannya memang bukan kesalahan personal dalam artian secara metabolisme tubuh memang sudah seperti itu. Jadi kalau nanti kalian pengen tuanya tetap singset seperti sekarang, tetap ramping seperti sekarang ya harus dimodifikasi aktivitas fisiknya dan olahraganya. Jadi ketika kita menua, menjadi tua, maka fat free mass kita itu akan turun. Fat free mass-nya turun, fat mass-nya meningkat. Ya, fat free mass-nya menurun, fat mass-nya meningkat. Lalu beda jenis kelamin itu juga ngefek ke komposisi tubuh. Kalian pasti sering lihat ya, teman kalian yang cowok-cowok itu badannya kurus-kurus. Sedangkan yang cewek makan dikit aja gemuk. Istilahnya seperti itu. Padahal sebetulnya makannya banyak. Enggak Bu, makan saya dikit tapi nyemil saya banyak. Ngopi saya banyak, minumnya banyak. Nah, itu sama aja banyak. Nah, perempuan itu memiliki lebih banyak deposit lemak
Sedangkan laki-laki itu lebih banyak jaringan otot. Nah, hormon yang berperan itu adalah hormon estrogen pada perempuan. Perempuan itu kan punya estrogen ya. Kalau laki-laki apa yang banyak? Testosteron. Nah, hormon estrogen dalam tubuh kita itu dia menyebabkan peningkatan jumlah simpanan lemak. Jadi yaitu tadi makanya dia akan menstimulasi, memicu jumlah yang disimpan dalam tubuh itu lebih banyak. Makanya kalau diukur jumlah lemak subkutan perempuan dan laki-laki lebih banyak perempuan. Kemudian nutrisi itu sama juga dengan tadi yang saya sampaikan, karena kaitannya kalau seandainya kita makan berlebihan, maka dia akan disimpan menjadi lemak cadangan. Jadi kalau seandainya tidak ingin memiliki banyak lemak cadangan, ya jangan konsumsi makanan yang berlebihan. Di sisi lain, kita punya cara untuk memperbaiki komposisi tubuh kita adalah dengan aktivitas fisik. Semakin aktivitas fisik kita tinggi, maka porsi lemak tubuh akan semakin kecil. Jadi kalau kalian pengen diet, bukan pengen diet ya, pengen menurunkan berat badan atau pengen memperbaiki komposisi tubuh, maka tidak bisa hanya dengan nutrisi saja, tetapi harus dengan aktivitas fisik. Nah, itu untuk komposisi tubuh. Sedangkan untuk pengendalian kualitas data antropometri, ini hanya tentang membahas tentang presisi dan akurasi. Kalau presisi itu beda dengan akurasi. Presisi itu kemampuan subjek atau kemampuan kita untuk bisa kemampuan mengukur subjek yang sama secara berulang-ulang dengan kesalahan yang minimum. Jadi presisinya bagus. Misal saya ngukur Mbak Hanafiah, saya ukur untuk tinggi badannya, saya ukur 3 kali. Ternyata hasilnya itu sama. Atau selisihnya mungkin cuma 0,1 cm. Maka presisi saya bagus. Mau saya ukur Mbak Hanafiah 10 kali pun hasilnya sama. Itu presisi. Kalau akurasi adalah kemampuan untuk mendapatkan hasil sedekat mungkin dengan hasil yang diperoleh penyelia. Jadi misalkan nanti ketika ujian, misalkan saya kasih contoh, saya adalah penyelia yang punya kemampuan mengukur yang lebih baik dari kalian. Kemudian istilahnya adalah standar gold. Kemudian misalkan Mbak Ayu Okvitasari ini dia ngukur dan ternyata hasilnya dia itu sangat dekat dengan hasil saya. Maka dia dikatakan akurasinya bagus. Begitu. Nah, ini adalah cara untuk kalian, misalkan kalian mau mengetahui apakah presisi atau akurasi kalian bagus dengan menggunakan format seperti ini untuk uji standarisasi ya. Jadi ini kalian kan biasa ya mengukur, misalkan mengukur tinggi badan. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian nanti diperoleh data D dengan cara D itu apa? D itu adalah pengukuran pertama dikurangi pengukuran kedua. Kemudian nanti ketemu D kuadrat. Lalu saya sebagai penyelia itu juga membuat data S. S besar itu jumlah kedua hasil pengukuran saya. Petugas juga A plus B. Nah, nanti diukur D2-nya seperti apa. Tuh, ini bisa diukur. Baik, untuk materi cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Banyak ya materi PSG ya.
Tadi yang saya jelaskan paham atau tidak? Paham ya? Nah, nanti kemarin saya sudah berikan kalian video di IFIKES ya. Itu di praktikum PSG. Apakah sudah kalian lihat? Sudah. Sudah, Sudah Ibu. ya. Nah, besok itu kalian kalau ujian itu diingat-ingat ya. Kalian kalau ujian itu misalkan mau melakukan pengukuran itu kalian menjelaskan satu persatu. Jadi semisalkan seperti ini, Mbak Siti sama Mbak Delvia. Yang mau ujian itu Mbak Siti. Mbak Delvia sebagai model. Ketika awal kalian harus memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mbak Siti. Di sini saya adalah seorang ahli gizi. Saya di sini akan melakukan pengukuran antropometri kepada Mbak. Apakah Mbak Delvia mengizinkan atau menyetujui? Oke, jika menyetujui, ditanyakan namanya Mbak Delvia siapa, usianya berapa. Jika sudah berkenan, kemudian jelaskan, baik pertama-tama saya akan melakukan pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan dengan menggunakan alat namanya apa disebutkan. Kemudian dicek alatnya dulu. Jadi jangan langsung ukur. Baik, sebelum melakukan pengukuran berat badan, kita persiapkan dulu alatnya, meletakkan alat di tempat yang datar, kemudian diperiksa baterai dan dinyalakan untuk memastikan angkanya tepat di angka 0. Kemudian pastikan kepada model atau Mbak Delvia untuk tidak membawa misalkan jam tangan, atau barang-barang lain yang menempel yang sekiranya berat. Kemudian jika seandainya memakai jaket, disuruh untuk dilepas terlebih dahulu, sepatu juga dilepas, alas kaki dilepas. Kemudian menggunakan pakaian seminim mungkin. Kemudian setelah itu silahkan Mbak Delvia misalkan naik ke alat, timbang berat badan, pandangan lurus ke depan. Kemudian setelah itu dilakukan pengukuran, baik hasil pengukuran menunjukkan misalkan 57,2 kilogram. Silahkan untuk turun, kemudian pengukuran sebaiknya dilakukan 2 kali, kemudian diperoleh data rata-rata. Jadi kalian harus jelasin seperti itu. Jangan tiba-tiba Mbak Delvia disuruh naik ke atas. Jangan, harus dijelaskan satu-satu. Apalagi kalian kan sebenarnya yang jadi model tahu ya. Saya sering tuh dulu kalau nguji, yang jadi model itu lebih pintar daripada yang ujian. Jadi kadang biasanya yang ujian panik ya. Dia disuruh ngukur panjang ulna tuh nggak ngerti harus gimana. Modelnya tiba-tiba tangannya udah gini. Nah itu yang nggak boleh. Jadi besok kalau jadi model, ya udah kalian beranggapan seperti masyarakat. Pada umumnya yang nggak tahu saya mau diapain itu nggak ngerti. Kalian gerak itu kalau diperintahkan sama yang ujian. Gitu. Jadi kalian juga, terus yang ujian juga jangan tanya, jangan bisik-bisik gimana caranya gitu. Kalian harus persiapkan dari awal. Makanya saya selalu perintahkan ke teman-teman kakak kelas kalian kalau mau ujian tuh tulis satu persatu apa yang kalian mau omongin. Hafalin kalau perlu. Karena kadang deg-degan gitu. Apalagi kalau yang uji dapatnya pria. Gitu kan. Galak. Ya. Belum ujian aja tuh udah tegang. Karena kalian nanti ketika masuk pasti akan disuruh buat ngambil kertas. Itu isinya ada 4 pengukuran. Kemudian setelah ujian nanti kalian akan ditanya. Oh, saya tadi melakukan pengukuran lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas itu untuk estimasi. Bisa untuk estimasi berat badan dan status KEP pada siapa? Remaja putri, wanita usia subur. Kemudian lingkar lengan atas itu dikatakan dia KEP atau KEK jika dia cut off point-nya adalah berapa disebutkan. Jadi kalau mau ujian tuh dijelaskan seperti itu. Kemudian kalau semisalkan, oh saya tadi melakukan pengukuran berat badan pada anak-anak. Berat badan pada anak itu nanti bisa untuk menentukan misalkan Z-score, status gizi. Kemudian kalau pada orang dewasa bisa membantu untuk mengukur
status gizi dengan cara pengukuran IMT. Rumus IMT adalah sekian-sekian. Dikatakan obesitas jika hasilnya IMT sekian. Ya, gitu. Jadi makanya kenapa saya mengkombinasikan antara PPT, penjelasan saya, dan juga video, karena itu akan membantu kalian untuk nantinya lancar ketika ujian. Walaupun nanti ujian praktikum itu nanti kalian akan ada praktikum dulu sebelum ujian. Jadi nanti kita akan belajar secara langsung dengan menggunakan alat-alatnya langsung seperti itu. Nanti sudah terjadwalkan, tapi saya belum tahu tepatnya tanggal berapa. Mungkin setelah Lebaran seperti itu. Gitu, baik karena sudah 14.11 saya cukupkan untuk perkuliahan pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengizinkan untuk saya melakukan perkuliahan pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu weekend kalian untuk mendengarkan saya. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Terutama juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah on kamera ya. Oke, saya cukupkan untuk di sini. Silahkan yang mau tidur siang, belanja shopping, mau bikin kue, nastar, dan lain-lain, mau siap-siap bikin takjil, mau malam mingguan, nggak boleh malam mingguan ya. Saya cukupkan sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama, saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Bye-bye. Ini kok nggak bisa